Almarhum Tri Sutrisno ini dipercaya untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Sebenarnya seperti apa kepemimpinan beliau sebagai orang nomor 2 di Indonesia pada saat itu? Ya, memang hadirnya beliau di kancah politik, terutama sebagai Wakil Presiden itu mendahului, ada istilah Wakil Presiden yang mendahului Presiden. Gitu. Kenapa? Di era saat itu kita mengetahui bahwa pemilihan presiden itu kan tidak seperti hari ini yang dipilih langsung gitu ya, dan wakil presiden itu tidak dipilih langsung gitu, tetapi dipilih oleh presiden gitu. Artinya Pak Soeharto punya kehendak siapa yang akan mewakili dirinya gitu. Nah, yang menarik dari hadirnya atau naiknya sosok almarhum Tri Sutrisno ini gitu, ini ada intrik politik yang sangat berani gitu, di mana waktu itu fraksi ABRI di MPR mengambil langkah preemptif ya disebut, atau pendahuluan gitu, mendahului presiden untuk kemudian mendeklarasikan pencalonan Tri Sutrisno sebagai wakil presiden. Saat itu banyak yang mengira calon wakil presiden itu yang dikehendaki oleh Pak Soeharto itu adalah B.J. Habibie misalnya, atau bahkan akan mungkin mempertahankan Pak Sudarmono ya, wakil presiden sebelum almarhum Tri Sutrisno. Nah, ini sempat memicu ketegangan gitu ya, tapi akhirnya Pak Harto kemudian menerima mantan ajudannya sebagai pendampingnya itu. Nah, jadi ada intrik di sana. Nah, selama periode kepemimpinannya menjadi wakil presiden, tentu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kenapa? Karena saya hafal betul foto ganteng dan gagahnya beliau, walaupun saya seorang laki-laki. Betapa ibu saya gitu di kampung ya, guru-guru saya waktu saya sekolah dari 93 itu saya sudah SMP ya, sudah SMP mau SMA gitu. Jadi periode itu periode di mana saya atau siswa SMP, siswa SD, SMP dan bahkan SMA itu hafal betul siapa presiden dan wakil presiden setiap era, karena tidak cepat periode pergantiannya, bahkan menteri ya, menteri itu semua hafal gitu. Jadi di era kepemimpinan Pak Tri Sutrisno ini, perpolitikan Indonesia saya kira di era yang baik, karena pasca di era swasembada pangan di tahun 80-an itu sampai tahun 90-an kita masih merasakan era di mana kemajuan gitu. Era hadirnya negara pada masyarakat, bahkan pendidikan juga ikut dirasakan oleh masyarakat, betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat saat itu gitu ya. Saya bisa belajar dengan nyaman meskipun saya jalan kaki dari rumah ke sekolah gitu. Tapi sekolah-sekolah saat itu di era kepemimpinan beliau, terutama di era Pak Harto, begitu baik. Dan saya kira itu salah satu hal yang kebijakan-kebijakan beliau yang juga tidak kalah penting ya dalam bidang pendidikan. Ya, baik. Jadi di bidang pendidikan, militer, tapi kalau misalkan kita lihat secara garis besar terkait dengan masa kepemimpinan beliau sebagai wakil presiden pada tahun 1993 sampai dengan 1998, dan juga banyaknya prestasi yang almarhum raih di dunia kemiliteran. Sebenarnya apa legasi dari seorang Tri Sutrisno sebagai tokoh bangsa Indonesia ini? Ya, saya kira ada beberapa nilai yang sangat penting dari beliau ya, selain legasi fisik ya. Tapi legasi yang nggak kalah penting itu adalah legasi semangat patriotisme dan nasionalisme yang selalu beliau hadirkan hingga hari ini. Jadi di masa beliau hidup ya, sampai tadi pagi pukul 6.58 gitu ya, sampai beliau menghembuskan napas terakhir, beliau membuktikan bahwa beliau selalu mencintai tanah airnya dengan bangga dan bahkan mungkin dengan apa adanya gitu. Jadi semangat patriotisme, semangat cinta tanah air, nasionalisme itu yang beliau wariskan, saya kira. Yang kenapa? Karena beliau masih bekerja pada negara,
beliau menjadi Dewan Pengarah di BPIP. Nah, tidak berhenti gitu ya. Banyak kemudian para tokoh yang setelah beliau menjadi pejabat negara, baik itu di apakah itu presiden gitu atau wakil presiden, biasanya sudah selesai pensiun gitu, atau bahkan di kemiliteran itu selesai pensiun, tapi beliau tidak gitu. Saya kira semangat itu, dan kebersahajaan, keteladanan saya kira jauh lebih penting daripada tinggalan-tinggalan lainnya gitu. Yang itu beliau ajarkan kepada kita, bagaimana menjadi seorang pejabat atau orang nomor 2 di Indonesia, menjadi seorang wakil presiden, tetapi beliau tetap down to earth gitu ya. Beliau karena beliau mengalami berbagai masa, berbagai zaman, sehingga beliau ditempa, beliau memiliki cakrawala yang luas dari berbagai era gitu, sehingga cara hidup beliau mengedepankan kehidupan yang tadi yang seimbang gitu ya. Dan di tengah-tengah arus politik yang berderas hari ini, beliau tetap bertengger gitu sebagai seorang jenderal atau pensiunan jenderal, tetapi beliau tetap berbakti kepada bangsa dan negara. Saya kira nilai-nilai itu, dan satu hal lagi tadi bahwa beliau seorang penjaga lingkungan gitu ya. Beliau bersama Emil Salim sangat kuat menjaga lingkungan, dan itu juga mungkin di era sekarang yang kita lagi ada isu soal banjir dan lain sebagainya gitu, tapi justru beliau ini menjaga lingkungan. Saya kira itu juga harus diangkat ya, harus dikenali. Baik, Pak Asep, jadi itu tadi ya, patriotisme, semangat cinta tanah air yang selalu dituangkan almarhum Tri Sutrisno dalam setiap apapun yang dikerjakan, bahkan usai selesai dari dunia kemiliteran dan juga selesai dengan jabatannya sebagai wakil presiden. Almarhum tetap aktif dan juga seperti yang almarhum sampaikan bahwa perjuangan untuk membela Pancasila tidak akan selesai hingga akhir hayat, dan juga benar-benar dibuktikan